ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hak istri yang harus ditunaikan oleh suaminya dalam perkara-perkara yang bukan berkaitan dengan harta, di antaranya adalah husnul ushrah. Hendaknya dia berbuat baik kepada istrinya. Kalimat berbuat baik ini mencakup dalam segala hal, terutama di dalam berperilaku di hadapan istri. Sebagaimana seorang istri dituntut untuk selalu tampil cantik, rapih, maka demikian pula seorang suami, dia harus berpenampilan indah, baik ketika bertemu dengan istrinya. Iya. Jadi inilah disebut namanya adil. Jadi bukan hanya istri saja yang dituntut untuk berpenampilan cantik, suami juga dituntut untuk selalu rapih. Demikian pula dalam berkata-kata, hendaknya dia berlemah lembut kepada istrinya, berusaha untuk romantis bersama istrinya. Ya, karena kadang kebanyakan orang ketika berbicara dengan orang lain, dia berlemah lembut, ngomongnya kalem. Ya, tetapi giliran sama istrinya sering ngomel, sering marah, emosi, bahkan naudzubillah sampai keluar kalimat-kalimat yang kotor. Ya. Maka untuk mengetahui orang itu dikatakan baik, bagaimana dia berperilaku kepada istrinya. Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluarga aku. Ya. Dan orang yang memiliki akhlak yang mulia di hadapan istrinya, di hadapan anak-anaknya, berlemah lembut, sopan, maka dia termasuk orang yang paling dekat kedudukannya nanti pada hari kiamat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, aqrabu minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa, atau ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat kedudukannya nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah istrimu dengan baik. Ya. Jadi kita itu baiknya bukan hanya dengan teman, rekan kerja, orang lain, tetapi juga orang yang pertama kali untuk kita perbaiki, untuk kita berbuat baik kepadanya adalah istri kita. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bahkan Allah katakan, fa in karihtumuhunna fa asa an taqra'u syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika memang kalian tidak menyenangi istri kalian, karena ada saatnya ya suami istri itu mengalami kejenuhan, kebosanan. Apalagi kalau masing-masing sudah mengetahui aibnya. Apa kata Allah? Jika kalian tidak menyukainya, ya, maka lihat kebaikan-kebaikan yang lain. Lihat sisi kebaikan yang lain. Karena justru dengan engkau bersabar dengan kekurangan yang ada pada istrimu, wa yaj'alullahu fi khairan katsira. Allah akan menjadikan itu kebaikan yang sangat besar, kebaikan yang sangat banyak. Sebagaimana tadi di awal saya sampaikan, ya, bahwa ibadah yang paling agung dalam rumah tangga adalah sabar. Sabar di dalam memahami
kekurangan pasangannya. Sering saya sampaikan, kekurangan yang ada pada suami ataupun yang ada pada istri itu bukan disesali, bukan dibanding-bandingkan dengan pasangan orang lain, tapi justru ya kita saling menyempurnakan. Ya, saling memahami, saling mengerti dan bersabar di atasnya. Karenanya sesuatu yang kita tidak senangi kalau kita hadapi dengan kesabaran, pasti ada kebaikan di balik itu semua. Ingat kebaikan-kebaikan istri kita yang lain. Mungkin dia nggak bisa masak, tetapi masya Allah sama anak-anak, ya pendidikannya luar biasa. Anak-anaknya bisa ranking 1, ranking 2, ranking 3. Hasil pendidikan istrinya. Ini nilai plus, walaupun dia nggak bisa masak. Atau sebaliknya, anak-anaknya ya kurang mendapatkan perhatian, tetapi untuk pelayanan kepada suaminya luar biasa. Nah ini ada plus minusnya mas kalian. Enggak ada yang sempurna dalam rumah tangga. Ya, demikian pula si istri memahami kekurangan yang ada pada suaminya. Lihatlah bagaimana Nabi SAW selalu menciptakan suasana yang romantis. Ya walaupun pernikahannya sudah begitu lama ya kan. Kadang orang itu romantisnya pas pengantin baru saja. Kalau udah setahun 2 tahun udah luntur semuanya. Lihat bagaimana Nabi SAW ya ketika beliau sedang beriktikaf, datanglah Sofia. Maka Nabi SAW menghentikan kegiatan ibadahnya. Ya, dia tahu istrinya datang, dia temenin. Bukan malah, Sofia kamu pulang aja sono, ngapain sih kesini? Tidak, tapi ditemenin, diajak ngobrol. Selesai hajatnya, Nabi nganterin pulang. Batalkan itikafnya demi untuk mengantarkan istrinya. Karena mengantarkan istri pulang juga itu bagian dari ibadah. Menyenangkan hati istri itu adalah ibadah. Ya, karena secara umum menyenangkan hati orang lain adalah ibadah. Idkhalus surur fi qalbin mu'min. Dan yang paling bagus adalah membahagiakan istri. Ketika Sofia mau naik ke atas unta, coba lihat. Sofia wanita, dia nggak bisa naik ke atas unta. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau menegakkan lututnya dan pahanya itu diinjak oleh Sofia. Ya, dipersilahkan Sofia naik ke atas unta. Pernah nggak antum begitu ya mas kalian? Istri antum mau naik mobil gitu ya, antum duduk diinjak paha antum gitu. Ya, di hadapan para sahabat. Ya, demikian pula Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi SAW. Ketika itu di masjid ada orang-orang Habasyah yang sedang bermain. Kemudian datanglah Aisyah. Apa kata Rasulullah? Ya Humaira, atuhibbina an tanzuri ilaihim? Wahai Humaira, Humaira ini julukan kepada Aisyah karena pipinya yang merah. Apakah engkau senang melihat mereka sedang bermain? Na'am. Faqama bil bab wa ji'tuhu wa wada'tu zaqani ala atikihi fa asnadtu wajhi. Aisyah mengatakan, ya, ketika Nabi SAW berdiri di depan pintu menyaksikan orang-orang Habasyah yang sedang bermain di masjid, aku datang dan aku meletakkan daguku di atas pundak Nabi. Fa asnadtu wajhi, dan aku pun menyandarkan wajahku ke pipinya. Ya. Faqala li, maka apa kata Nabi SAW setelah mungkin cukup lama, ya, Nabi mengatakan hasbuk, sudah cukup ya Aisyah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, la ta'jal, jangan buru-buru, sebentar lagi. Ya, kemudian berdiri lagi kan. Apa kata Rasulullah? Hasbuk, cukup wahai Aisyah. Apa kata Aisyah?
wa ma bi hubbun nadhur ilaihim walakin ahbabtu ayyuwalliwan nisa maqamahu li aw makani minhu. Ya, apa kata Isa? Sebenarnya aku tidak ngelihat orang-orang yang pada bermain, tapi aku ingin menampakkan, ya, di mana kedudukanku bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Aisyah ingin pamer di hadapan wanita-wanita yang lainnya. Ya, jadi ini diantara akhlak dan adab yang perlu kita biasakan di tengah rumah tangga agar tercipta keharmonisan, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Jadi seorang suami yang bijak adalah dia orang yang berusaha untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangganya. Dan juga kewajiban yang lain adalah, dan yang paling penting, menjaga keluarga dari api neraka, memberikan pendidikan yang benar, menanamkan akidah yang sahih. Inilah kewajiban yang paling penting daripada kewajiban memberikan nafkah lahir tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, ya jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan cara bagaimana? Memberikan pendidikan yang benar. Hidupkan nuansa Islami di dalam rumah. Ya, ajak keluarga untuk sholat, ajak keluarga untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, tidak membiarkan mereka sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan game, ya, sehingga masing-masing di dalam rumah itu sibuk dengan kegiatan HP-nya. Ini musibah jamaah sekalian. Ya, ketika anak sudah dikasih kamar masing-masing, ya nggak pernah berkumpul di satu rumah, berkumpul cuma sekedar makan doang. Berkumpul cuma berangkat kerja, berangkat sekolah. Sampai di rumah, si anak sibuk di dalam rumah dengan HP-nya karena wifi kencang. Suami istri pun sibuk dengan HP-nya. Bahkan masing-masing di satu kamar, satu ranjang, masing-masing ketawa. Tapi bukan ketawa karena bercanda sama pasangannya, tapi ketawa ketiwi dengan apa? HP-nya. Ini musibah jemaah sekalian. Ya. Sering problem di zaman sekarang itu kan, pengen anaknya nggak kecanduan HP. Tapi gimana, kadang-kadang supaya anak itu nggak rewel dikasih apa? HP. Akhirnya kecanduan, kena sindrom ya kan. Usia 3 tahun, ketika nggak dikasih HP, dia banting dirinya, teriak-teriak, nangis-nangis ya kan. Ini musibah jamaah sekalian. Bagaimana caranya? Caranya cuma satu. Luangkan waktunya untuk bersama anak. Itu yang penting. Ya. Gimana agar anak-anak terhindar dari HP? Itu caranya. Jadi kita harus punya waktu sebagai orang tua. Jangan di luar sibuk kerja, di rumah sibuk apa? HP. Ya. Kalau sudah di rumah sudah bercanda sama anak-anak, kumpul sama anak-anak. Bukan berarti mereka nggak boleh main HP, boleh, tapi dibatasin dan diawasin apa yang mereka buka. Anak-anak seusia SD jangan dikasih HP jemaah sekalian. Musibah. Coba apa yang mereka lihat. Kadang mereka buka-buka video short ya kan, yang lucu-lucu, akhirnya dia melihat wanita-wanita yang mengumbar auratnya, yang tadinya dia tidak tahu jadi tahu. Ya, video-video yang mengumbar syahwatnya. Ya. Jadi solusinya adalah kita harus meluangkan waktu untuk keluarga. Liburan pun jangan ujung-ujung ke hotel lagi. Sampai di hotel nonton TV, HP-an lagi. Iya kan begitu? Apa istilah itu sekarang tuh namanya liburan apa namanya? Stay apa namanya? Staycation ya kan? Ke hotel. Iya. Booking hotel 1 juta, 2 juta. Sampai di hotel udah di kamar aja, HP-an, wifi-an, TV-an ya kan? Coba ajak keluarga liburan di alam, camping ya kan, main bola, main layangan. Begitu kayak dulu kita gimana sih gitu kan? Ya. Jadi subhanallah. Anak-anak zaman sekarang kalau enggak pakai HP itu kan rasanya gimana gitu. Ya, ngamuk-ngamuk. Emang ini ujian. Beda pendidikan di zaman sekarang. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup untuk lebih luasnya pembahasan ini silahkan ya hadiri kajian-kajian keluarga yang kita sangat butuh pendidikan keluarga jamaah. Ya.
Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.